Dan kalau enggak, artinya saya enggak dituntun firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu roh. Dan kalau kita baca di Roma 8, Roma 8 ayat 1, dikatakan, tidak ada orang yang dikondem kalau mereka berjalan berdasarkan roh dan bukan berjalan berdasarkan flesh. Nah, kalau flesh itu mata, telinga, hidung, rasa, apalagi indera lima. Apa indera berikutnya? Ada 5 ya? Atau cuma 4? Kulit, kulit Ya, indera peraba. itu sudah dapat tadi saya. Ada 5. satu lagi. Mata, hidung, Pengecap. telinga, ini Betul. mulut, Lidah. taste dengan kulit. Itu 3. Dan kalau kita hidup berdasarkan itu, hidup berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, apa yang saya dengar, Petrus itu, apa yang saya mulut, rasa, dan saya rasa, itu saya nggak dituntun Roh Kudus. Saya nggak dituntun Roh Kudus. Dan orang yang nggak dituntun Roh Kudus, Roma 8:1 dibilang, dosanya masih dia pikul sendiri. Karena di John 8 ayat 11, Tuhan bilang, kamu nggak dikondem lagi, artinya dosa kamu sudah dipikul Tuhan Yesus. Dan orang yang hidup nggak berdasarkan firman Tuhan, artinya firman Tuhan lah yang mendikte segala aspek kehidupannya. Semuanya, nggak antara semuanya atau enggak kan? Kita kita nggak dituntun oleh Roh Tuhan dan dosa kita nggak diampuni. Okay? Karena masih dikondem. Kalau kita nggak hidup berdasarkan tuntunan Roh Tuhan, dan Roh Tuhan itu firman Tuhan yang kita belajar Yohanes 6:63. Oke. Jadi kita akan ulang lagi pelajaran yang minggu lalu karena nggak mau dilewatin gitu aja, bro, penting sekali. Jadi saya nggak mau kasih pelajaran yang baru. Saya mau ini pelajaran diulang kembali, tapi bedanya akan dibawakan oleh Gary dengan Iot. Okay? Saya akan dengar, kalau saya perlu tambahkan, saya tambahkan komentar atau apa. Tapi kita mau mereka ulang kembali pelajaran itu mulai dari ayat pertama, oke? Supaya kita paling kurang 2 kali dengar bisa dapat sesuatu yang bisa aja saya udah lupa. Tahu nggak, firman Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan kekal. Firman Tuhan itu kehidupan kekal. Firman Tuhan itu nggak bisa coba dengar, oh bagus, lalu nggak dipikirkan, nggak dihidupkan, nggak menjadi patokan kehidupan. Nggak ada yang dapat kehidupan kekal itu. Nggak ada. Oke, oleh sebab itu, kita mau mulai dengan Gary dengan Iut, dan kita mulai dengan Gary. Gary mulai, lalu Iut tanggapi, dan bolak-balik gitu kan. Oke. Oke, selamat sahabat semua, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan mengulang pelajaran kita tentang The Only Begotten Son. Nah, pertanyaannya, The Only Begotten Son ini kita dapat di mana kan? The Only Begotten Son itu kita buka John 1 ayat 18 ya. Kita buka Alkitab kita masing-masing, John 1 ayat 18. Nah, di John 1:18 dibilang, tidak ada seorang pun yang melihat God dalam waktu apapun. The only begotten Son. Inilah the only begotten Son, inilah yang kita mau jelaskan kan? Hari Sabat ini yang mengulang hari Sabat minggu lalu. Yang mana ada di dada Bapa dan he had declare him. Atau the only begotten Son lah yang menyatakan Bapa. Nah, dibilang di sini, kalau the only begotten Son ini dikatakan yang menyatakan Bapa, dan Bapanya kan kelihatan atau enggak, Iut? Enggak. No man had seen. No man had seen. Dan posisinya no man had seen ini keadaannya apakah karena istilahnya cuman manusia aja yang nggak bisa lihat, atau memang Bapa nggak bisa kelihatan, yang mana, Iut? Iya, karena dibilang di sini no man. Man itu kan manusia yang mortal. Di mana manusia yang mortal, manusia yang bisa mati ini nggak bisa melihat God.
Artinya sebenarnya bukan berarti Bapak itu nggak kelihatan. Bapak kelihatan, tapi bedanya nggak bisa dilihat sama manusia yang mortal itu. Jadi pada intinya Iyut, bahwa God itu bisa kelihatan, bukan artinya karena nggak bisa kelihatan itu, God itu jadi nggak ada kan, nggak bisa kelihatan kan. Nah, jadi artinya God ini ada tapi nggak bisa dilihat oleh mortal man atau manusia yang nggak immortal, kata lainnya kan immortal sama mortal kan, dan yang hanya bisa declare bapaknya atau menyatakan Bapa yang nggak kelihatan oleh mortal sight adalah the only begotten Son ini. Itu dia. Jadi apakah bisa nggak dinyatakan Bapa ini oleh yang bukan the only begotten Son? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini the only begotten Son ini kan spesifik kan? Spesifik ini loh yang hanya bisa gitu. Nggak ada yang lain. Nah itu dia. Iya. Oke, Dan kita kalau ke Iyut sekarang. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat di ayat ini ya, ini kan ditulis sama John. Dan yang kata-kata yang John pakai untuk kasih tahu siapa yang bisa declare God itu, dia nggak pakai istilah atau ciri yang lain, atau mungkin namanya si only begotten Son, atau ciri khas yang lain, tapi dia spesifik kata the only begotten Son. Artinya ada alasannya kenapa kata ini yang dia pakai. Dimana kalau pakai kata selain only begotten Son itu eh, nggak menjelaskan kenapa dia bisa declare him-nya itu, declare God-nya itu. Coba kita tanya ya. Kalau kita tahu the only begotten Son adalah Jesus Christ ya. Kalau John gunakan Jesus Christ yang satu-satunya bisa declare Bapa yang nggak bisa dilihat ini, apakah dengan pakai kata Jesus Christ nggak berlaku di mana Jesus Christ nggak bisa declare Bapanya? Itu pertanyaannya. Karena Jesus Christ adalah the only begotten Son. Kalau dia pakai Jesus Christ bisa nggak ungkapkan God? Itu Bisa, pertanyaannya. Oke. bisa. Oke, jadi Tapi saya mau tanya lagi, walaupun Idiot jelasin, kenapa nggak pakai Jesus Christ? iya itu dia. Yang perlu ditanya itu kan kenapa ayat ini bisa pakai Jesus Christ yang declared Bapa, tapi pakainya only begotten Son. Artinya only begotten Son ini kalau yang kita lihat itu eh, akan dengan jelas spesifik menjelaskan alasannya si Jesus Christ yang kita bisa tahu kenapa dia bisa declared. Sedangkan kalau yang dipakai kata Jesus Christ eh, tetap kita perlu cari tahu, cuman dari situ nggak spesifik gitu. Sedangkan kalau only begotten Son itu spesifik menunjukkannya. Jadi pertanyaan saya, apakah oknumnya yang ditekankan bisa atau enggaknya? Bukan. Bukan oknumnya. Artinya yang ditekankan yang bisa atau enggaknya apa? Dia punya Dia eh, punya identity, bisa dibilang identity nggak? Enggak, kurang. Oke. Apanya dari oknum dan yang bisa declare dia? Atribut, jangan atribut lah. Kata begotten-nya itu. Nggak bisa bilang kata begotten karena kita udah tahu kata begotten. Apanya? Apa yang dimiliki oknum tersebut yang menentukan dia bisa nggak declare Bapak atau nggak, Dad? Artinya yang menentukan daripada oknumnya adalah salah satu daripada kebenaran tentang oknum itu. Salah satu kebenaran
Kan banyak kebenaran tentang oknum, kan? Salah satu dari kebenaran tentang oknum itulah yang waktu dipakai, arti kata itu adalah arti yang bisa menjelaskannya. Berarti nggak? Artinya arti daripada kata mengenai only begotten son ini lah mengandung arti daripada yang bisa menjelaskan atau declare Bapaknya. Jadi Jesus Christ itu, Oh iya. kata Jesus Christ itu nggak mengandung kata arti yang bisa declare. Tapi kata the only begotten son itu mengandung arti yang bisa menjelaskan Bapa. Gimana? Yang bisa menjelaskan kenapa only begotten son bisa declare Bapa. Sedangkan kalau Jesus Christ Nah, itu kayak jangan bilang begotten son bisa declare Bapa. Arti dari kata itu yang bisa menjelaskan Bapa, bukan arti yang mana only begotten son. No. Jangan dibilang begotten son lagi. Artinya arti dari kata itu ada artinya yang kalau ngerti artinya itulah kenapa Bapak bisa jelaskan. Oke, Oke? oke. Iya. Yang Jadi nggak artinya. dimiliki kalau pakai nama Jesus Christ. Jesus Christ. Walaupun oknumnya iya. Walaupun oknumnya ya. Oke? Mhm. Oke. Udah ngerti kan ya? Ngerti. Oke, artinya yang paling penting daripada ayat itu apa? The only begotten son dong. Iya. Iya. Artinya the only begotten son itu penting kenapa? Karena dia mengandung arti yang akan menjelaskan kenapa bisa mendeklar Bapa. Yang manusia nggak bisa lihat. Iya. Oke, itu dia. Jadi penting sekali kan? Penting sekali itu. Jadi nggak bisa pakai yang lain, Jesus Christ, the other being in the heavenly court, the other divine being, nggak bisa. Harus pakai the only begotten son. Oke? Walaupun semuanya bicara tentang oknum yang sama. Tapi arti daripada kata yang di Yohanes itu, yang kalau mengerti artinya, kita bisa mengerti kenapa anaklah satu-satunya dari sudut pandangan only begotten son yang bisa jelaskan Bapak. Oke? Ya. Oke, lanjut berikut. Oke, jadi dari John 1:18 ini kita udah dapet yang penting itu only begotten son kan, karena itu mengandung arti yang akan menjelaskan kenapa dia bisa declare. Artinya yang perlu kita cari tahu, cari mengerti dari ayat ini adalah the only begotten son itu. Itu yang kita mau cari. Kita mau cari Apakah kita apa mau cari artinya? apakah kita mau cari siapa the only begotten son? Bukan, Baik. Artinya apakah kita mau cari tentang oknumnya? bukan. Baik. Artinya kita sudah tahu siapa oknumnya. Tapi arti daripada the only begotten son-nya oknum inilah yang kita cari. Oke? Mhm. Hmm. Oke, lanjut. Oke. Jadi berdasarkan itu kita ke Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Oke. Nah, waktu kita masuk ke Kejadian 1 ayat 11 12 ini bicara tentang penciptaan kan? 11 aja sih, nggak usah 12 sebenarnya. Oh ya, 11 aja ya. Ada buah yang di dalam buahnya ada biji dan itu akan menghasilkan buah yang after his kind daripada buah yang sebelumnya. Oh, sorry, sebelum lanjut. Ngomong-ngomong, arti begotten apa sih? Oh, oke. Yang kita cari, kita belum tahu arti begotten. Arti begotten apa? Kalau mau, buka aja di John Strong ya? 1:18 lah. John 1:18 aja ayat yang pakai.
Lalu bisa lihat sendiri apa arti begotten, kan? Hmm. Karena itu yang membuat beda dari semua son. Oke. G3439 kan? Iya, G3439. Coba baca apa dibilang. Monogenes. The Oke, only born. Oke. Jadi monogenes. Kata lain mono apa? Satu. Tunggal. Kata lain satu apa? Hanya. Hanya. Satu-satunya. Genes apa? Jin. Genes. 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 Gen. Bahasa Indonesia gen kan? Monogenes. Oke, monogenes. Artinya Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang memiliki jin bapaknya. Gimana? Artinya selain Tuhan Yesus ada nggak yang memiliki jin bapaknya? Nah, ini jin ini bahasa manusia. Enggak. Gimana? Enggak. Karena mono. Mono. Nah, coba terangkan lagi tentang jin. Coba Gedi sana. Apa yang Gedi tahu dari jin? Oke, jadi tadi kan kata jin itu kan diambil dari monogenes kan, dan jin itu pengertiannya adalah kalau Indonesia genetik gitu ya, genetik. Nah, jadi contohnya itu saya Gedi ini memiliki genetik dari mama dan papa saya. Contohnya rambut hitam ini dari saya punya mama, rambut hitam tebal ya. Rambut hitam tebal ini dari mama saya karena papa saya rambutnya nggak seberapa tebal. Nah, itu genetiknya. Atau kulit yang agak kulit langsat ini dari papa saya. Contohnya seperti itu. Nah, itu jin itu adalah yang diturunkan, yang dibawa dari bapak ibu ke anaknya. Itu genetik, Daddy. Artinya boleh katakan bahwa anak itu sama dengan orang tuanya. Betul. Sama sekali kan? Sama sekali. Nah, bedanya Tuhan Yesus turun dari Bapa, sementara kita ada dua. Jadi kita memiliki campuran dua, sementara Tuhan Yesus cuma satu. Jadi kalau cuma satu, kira-kira semuanya sama. Iya betul. Ya, 100%. Iya, betul. Nggak ada bedanya sama sekali. Iya, kalau Dan nggak dua ada campuran. that's correct. Oke, lanjut sekarang 111. Oke, kita lanjut di 111. Apa yang kita bisa ambil untuk describe the only begotten son ini kan? Nah, kalau di situ dibilang ada buah yang akan muncul dan buah itu after his kind. Nah, kalau after his kind berarti buah yang keluar itu sama dengan kind buah yang sebelumnya. Kain After apa? his jenis, jin, bisa dibilang DNA buah itu. Ya. Artinya dari yang kita bisa lihat di buah, prinsipnya itu buah yang pertama akan menghasilkan buah yang kedua, dan buah yang kedua itu nggak akan beda dengan buah yang pertama karena mereka punya kind yang sama. Karena keluar dari benih yang sama, benih yang ada di dalamnya itu kan, yang menghasilkan buah selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang itu ya, after his kind, boleh nggak dibilang bahwa Adam dan Hawa punya anak pertama, kainnya sama? Ya, Anak pertama. anak pertama Adam dan Hawa, kainnya sama dengan Adam dan Hawa. Boleh? Boleh. Namanya siapa? Kain. Oke. Describe dia punya kain. Mhm. Nah, namanya kain. Itu nih. Nah, jadi dari buah prinsipnya kita bisa lihat sama dengan only begotten son yang tadi, yang dari monogenesnya. Karena kalau monogenes itu kan artinya satu-satunya yang punya jin.
Dan itu Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus yang adalah only begotten, itu keluar dari Bapa, nggak bisa beda dari Bapa karena dia keluarnya dari Bapa tuh. Jadi kalau buah itu, apakah selain bentuknya 100% kita tahu beda kan, nggak ada dua buah yang sama. Tapi selain itu namanya buah itu ada nggak yang berbeda? Nah kalau saya bilang warnanya ungu, yang satu kopek-kopek ya nggak dihitung lah kopek-kopeknya kan. Oh, oke. Tapi ungu ya ungu, bukan satu ungu lalu satu merah, satu kuning, bukan ungu kan? Karena di dunia yang sudah berdosa ini ketidaksempurnaan sudah sangat lumrah lah. Tapi sama nggak? Boleh katakan sama nggak semuanya? Sama. 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 Dan yang membuat samanya apa? Di 1:11. Hai. Bukan Benihnya, Benih. biji. benih. Benih. Itu dia, benih. No? Jadi boleh dikatakan kalau kembali ke John 1:18 silakan. Jadi bisa dibilang only begotten Son. Kenapa only begotten Son itu bisa declare Bapaknya? Karena dia memiliki benih yang sama dengan benih Bapaknya. Atau yang ada di dalam Bapa, kalau tadi benih yang ada di dalam buah, itu ada di dalam dia juga. Jadi sebenarnya walaupun yang itu bilang benih sama dengan bapaknya, tapi lebih mantap kalau itu bilang dia mengandung di dalam dia benih bapaknya. Oh, iya, betul. Karena benih di dalam dia itu adalah benih yang membuat akan ada yang sama dengan dia. Tapi dia itu hasil benih bapaknya. Benar nggak? Karena apakah benih itu yang dari buah sebelumnya, benih yang sama itu di buah berikutnya? Enggak, karena buah Enggak. itu benih itu jadi pohon, jadi daun, jadi buah yang memiliki benih tertentu kan? Oh, Benih yang sama, betul? Mhm. Tapi gara-gara benih lah kenapa yang satu yang sama ini sekarang ada benih juga. Iya. Dari mana tahu Iya. samanya? Karena benih buah sebelumnya ada benih. Artinya buah seterusnya itu harus ada benih juga dalam hal itu sama. tapi bukan artinya benih yang sama ya, Dad. Benih Ya, yang di awal tuh bukan benih yang ini, tapi membuat ada betul. benih terus gitu ya. Jadi kamu jadi seperti saya karena benih saya. Artinya kamu adalah pengungkapan benih saya. Betul? Hmm. Kamu adalah pengungkapan benih saya. Dan saya akan diungkapkan di keturunan setelah kamu juga. Bedanya sekarang ada unsur kamunya. Iya. Iya. God all in all. Mm-mm. Iya. Jadi, tapi kita bisa bilang, tapi buah dengan bapak dan anak beda dong bagaimana? Mana Bu- jawabannya? buah bapak dan anak, buah yang beda. Buah dibandingkan bapak dan anak, masa kita bandingkan buah lalu bapak dan anak seakan-akan kita bicara tentang vapor dengan light dengan rain yang benar aja. Bagaimana? Memang beda, Dedi, tapi dia punya prinsip itu sama. Jadi Prinsipnya bisa nggak saya bilang bapak dan anak itu seperti buah menghasilkan buah? tidak. Bukan. Tapi apakah buah itu karena diciptakan oleh bapak melalui anak, jangan heran kalau Menggambarkan menggambar mereka. bapak dan anak, walaupun jangan harap 100% sebagaimana buah, begitupun bapak dan anak, betul? Iya. Benar. Oke, lanjut lagi bagaimana? Jadi apa yang penting dari sini Dan? Apa yang penting dari sini? Iya.
Jadi kalau berdasarkan kejadian 1:11 ini, yang penting dia punya prinsip tentang kain buah itu. Bisa after his kind karena ada benih yang sama. Nah, kalau kita bawa lagi tadi kan ke John 1:18, Hmm? only begotten son, kata yang dipakai untuk bisa kasih tahu dialah yang declare bapaknya. Artinya di dalam only begotten son ini mengandung benih bapaknya dan dia pun hasil daripada benih bapaknya. Dan cuman dia yang punya benih itu. Bisa dibilang gitu. Walaupun Iut bilang banyak itu belum menjelaskan kenapa. Belum menjelaskan kenapa benihnya sama ya? Enggak, sekarang 1:11 dengan 1:18 apa kesimpulannya itu? Kita kan Kesimpulan. sudah uraikan masing-masing ayat. Lalu kalau saya mau kembali ke 1:18, kesimpulannya apa? Tuhan Yesus bisa mengungkapkan Bapa karena di dalam dia ada benih Bapa. Oke, saya kasih clue lah. Bisa nggak selain the only begotten son declare bapaknya? Enggak. Kenapa? Jadi apa artinya declare? Apa artinya di declare? Di declare itu karena anak itu begotten dari Bapak, Dedi. Nah, bukan. Artinya apa arti declare dan berdasarkan dua ayat itu? Apa arti declare? Sih kan dibilang hanya the only begotten son bisa declare dia. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak oknum yang lain declare bapaknya? Bisa. Boleh dikatakan bisa. Boleh katakan bisa. Tapi dalam ayat ini nggak bisa. Karena Bapak nggak kelihatan. Sehingga kalau saya mau declare Bapak, itu sama dengan saya lihat Bapak yang nggak kelihatan. Dan kalau mau lihat Bapak yang nggak kelihatan, nggak bisa lihat oknum yang beda dari Bapak. Gimana? Ngerti nggak? Karena Makanya saya mau kata declare itu mau kasih tunjuk yang nggak kelihatan. Bisa nggak yang nggak kelihatan dikasih tunjuk dari yang beda sehingga oh seperti itu, no dia nggak seperti ini. Artinya enggak. kamu nggak declare dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya yang declare ini harus kasih tunjuk yang nggak pernah kamu bisa lihat dan walaupun nggak pernah bisa lihat, kamu bisa lihat. Bisa nggak buah apel declare buah mangga? Enggak. Hanya buah apel mendeklar buah apel. Begotten son. Bagaimana? Jadi bisa dibilang dari waktu kita balik dari kejadian ke John, kita bisa bilang cuman only begotten son yang bisa declare karena dia sama dengan bapaknya dan hanya dia yang sama yang bisa menyatakan bapak yang sama dengan dia. Walaupun bapaknya Iya, nggak kelihatan. karena kuncinya Bapak nggak kelihatan. Jadi kalau saya punya tujuan ialah untuk lihat Bapak, dan waktu saya lihat, yang saya lihat beda dari Bapak, sudah berhasil nggak tujuannya? Enggak. Artinya kalau tujuannya lihat Bapak yang nggak kelihatan, yang saya harus lihat, walaupun bukan Bapak, harus sama dengan Bapak baru berhasil. Iya. Dan hanya yang begotten son yang bisa menghasilkan itu. Bagaimana? Jadi kalau nggak sama nggak bisa declare. Makanya apel hanya bisa declare Kenapa? apel. Kenapa kalau nggak sama nggak bisa declare? Karena yang mau dideclare itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan di ini. Dan kalau yang nggak kelihatan, jadi apa persoalannya kalau nggak kelihatan? jadi kalau misalnya sesuatu yang mau dideclare itu nggak kelihatan, artinya harus dideclare dengan sesuatu yang kelihatan yang sama dengan yang nggak kelihatan. Artinya kata declare ini bukan bilang tentang dia. Iya. Declare ini artinya lihat dia tanpa lihat dia. Itu artinya declare.
Bisa? Iya, bisa. Ya. Karena yang satu nggak kelihatan. Jadi ini bukan declare, saya mau bilang tentang dia. Lalu waktu saya dengar, saya gambarkan apa yang dia bilang kan, bisa aja berbeda, betul? Iya, bisa begini. Dia begini, lalu saya gambarnya begini. Sehingga beda. Bukan itu. Karena saya harus lihat persis. Dan nggak boleh ambil kesimpulan yang beda. Harus persis. Sekarang, siapa yang bisa persis dan only begotten Son. Gimana? Bisa itu? Kalian perlu ngomong terus. Jadi Kak, yang declare itu harus yang persis gitu ya, dari yang Kenapa? tidak kelihatan itu. Kenapa? Ya karena yang mau dilihat itu adalah yang tidak kelihatan itu. Jadi yang declare itu harus yang persis dengan yang tidak kelihatan itu, sehingga kita yang mau tahu itu bisa lihat yang tidak kelihatan itu melalui yang kelihatan ini. Mbak Persis. dia belum benar-benar bilang jawabannya. Kenapa harus mendeklar? Ya nggak kelihatan kenapa harus itu. Mbak dia nggak menjawab pertanyaan sebenarnya. Jadi sebenarnya agak singkat jawabannya. Kenapa harus demikian? Kenapa harus only begotten Son? Karena ini bicara mau ungkapkan untuk kasih tunjuk, bukan buat bilang. Betul. Artinya yang menerima declaration-nya, yang dideklerin itu, orang yang benefit daripada dia punya declaration, perlu lihat. Bukan cuma dengar. Kalau dengar siapa saja. Itu kan? Perlu lihat. Dia perlu lihat. Makanya kita ingat ayat apa? John 14 ayat 9. Lihat saya, lihat Bapa. Dia nggak bilang dengar Bapa, dengar saya, dengar Bapa. Lihat Bapa, lihat saya. Kamu Bapa? Bukan. Oh, kok bisa bilang begitu? Saya nggak ada bedanya. Bagaimana? Ngerti? Ya. Oke, silakan lanjut. Tapi bisa Dapat dibilang itu? dapat yang itu dapat. Tapi bisa dibilang berdasarkan yang only begotten Son tadi kan, kita udah tahu ini oknum Tuhan Yesus kan. Dan yang mau dicari tahu kan bukan tentang oknumnya, tapi tentang artinya only begotten Son itu. Artinya waktu dibilang lihat declaration-nya dan lihatnya itu only begotten Son, bukan berarti itu sama dengan lihat oknumnya kan? Lihat oknumnya, karena kalau saya nggak lihat oknumnya, saya nggak bisa lihat apa yang saya perlu lihat. Karena kalau nggak lihat oknumnya, saya nggak perlu lihat Tuhan Yesus dong. Sementara saya harus lihat Tuhan Yesus. Makanya the only begotten itu hanya yang sama dengan Bapaknya, dan saya bisa lihat karena yang saya perlu lihat, karena yang satu nggak kelihatan. Makanya Philip lihat anaknya nggak? Lihat, harus lihat. Kenapa harus lihat? Karena Bapaknya bukan nggak kedengaran. Bisa? Ngerti nggak? Bapaknya nggak kelihatan. Makanya untuk diungkapkan itu harus dilihat. Iya, bukan dia bilang no man hath heard God at any time. Oke. Anaknya bilang ngomong aja, kamu nggak usah lihat saya ngomong aja karena sekarang kamu udah dengar. Bukan. No man hath seen God at any time. Artinya yang kasih lihat harus dilihat, supaya yang nggak dilihat dan nggak bisa kalau enggak after his kind. Boleh? Boleh. Baik, jadi lanjutnya apa? Ciri-ciri yang kayak gitu yang kita lihat hanya yang persis yang bisa mengungkapkan Bapa, dan ungkapnya itu untuk orang bisa lihat dia punya declaration ya kan. Tapi apa yang di-declare maksudnya? Orang bisa lihat apa yang di-declare. Bukan declaration-nya. Oh ya, apa yang di-declare? Ya, kalau declaration nanti jadinya kayak ngomong ya. Iya. Oke. Nah, itu
kita bisa lihat buktinya di John 1 ayat 1. Oke. Di John Coba 1 ayat jawab 1. satu-satu. Coba. Oke. Jadi kalau kita lihat di John 1 ayat 1, awalnya dibilang eh, pada awalnya ada word kan, Nah, kita udah tahu words apa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. The only begotten Son. Only begotten Son, konteks. Oke. Jadi awalnya ada only begotten Son, dan only begotten Son ini sama Bapa dan with God. Dan Bapa ini kan yang tadi dibilang nggak bisa dilihat sama man kan, no man had seen him. Nah, Ya. Nah, waktu dari itu mana saya tahu ini Bapak? Iya, ngomong Bapak sekaligus. Dari mana saya tahu ini Bapak? 1 Korintus 8 ayat 6, Apa dia bilang kita? God, one God itu hanya Father. Oke. Oke. Adanya Bapak. Jadi itu establish dulu kan? Oke. Nah itu dia. Oke. Jadi waktu dibilang ada only begotten Son yang sama bersama dengan God dan God ini Father. Nah, kalau dari situ itu nunjukin dia punya bedanya kan? Artinya kayak Bapa itu bukan only begotten Son, dan only begotten Son itu bukan Bapa. Ya. Satu yang mengungkapkan, satu yang diungkapkan. Kayak gitu. Artinya boleh dikatakan ada unsur bedanya. Iya. Heeh. Unsur Pasti bedanya. pasti ada unsur Nah, bedanya. sekarang saya tanya, penting nggak ada unsur bedanya? Dan kalau penting, kenapa? Dalam konteks ini, Penting kenapa? karena dibilangnya yang mengungkapkan itu the only begotten Son. Kalau nggak ada unsur bedanya, berarti kita bisa bilang the only begotten Son itu 100% sama semuanya kayak Bapa. Jadi Oke. kata itu nggak bisa dipakai. Kalau itu salahnya apa? Kalau gitu salahnya John 1:18. Kenapa? Bukan. Oke. Waktu itu bilang itu nggak boleh. Kenapa? Karena 1 Kor 86 bilang cuma ada satu God, Oh, bikin dua, betul? iya, iya, betul. Iya. Benar nggak? Iya. Nanti? Karena kalau sama dalam segala hal ada dua God dong ya. Iya. Dan Iya. sudah menumpangkan 1 Kor 86, artinya hanya ada satu God, dan yang bukan God tapi sama dengan God, declare satu God, itu baru masuk akal. Iya, itu dia. Gitu deh. Jadi bisa dibilang ada satu God, dan God ini Father, lalu ada God yang lain, dan God yang lain ini bukan God yang the Father. Satu Nah, ya. makanya karena Nah, sekarang saya tanya. Sebenarnya Oke. saya tanya, tapi dari sudut lain lagi. Bukankah harus sama untuk declare tadi? Iya. Nah, kalau harus sama untuk declare, apakah unsur bedanya tidak membuat sehingga nggak bisa dideclare? Apakah unsur bedanya yang membuat nggak bisa Ya. dideklar? Jadi apakah unsur bedanya? Kita tahu beda kan? Karena buah ini bukan buah ini kan? Jadi apakah unsur bedanya itu akan mempengaruhi situasinya sehingga yang beda ini nggak bisa declare dengan yang beda dari dia? Karena harusnya sama kan? Nah itu deh. Gimana jawabnya? Hmm, Gimana kalau yang bisa declare itu kan hanya yang sama
Dan Nah, makanya dengan nggak bisa declare. Karena yang declare hanya sama. Kenapa enggak? enggak. Nah, kenapa enggak? Karena antara persamaan dan dia punya beda itu bicara hal yang berbeda gitu, bisa dibilang gitu. Enggak, Dalam hal yang beda, enggak. samanya dan beda. Oke. Jadi, Jadi Dedi, kalau tadi pertanyaannya unsur bedanya ini apakah bisa mempengaruhi situasinya kan Dedi, sehingga dia nggak bisa mendeklarkan. karena Karena ada bedanya ini, jadi oh, nggak bisa. karena kalau mau declare harus sama. Ya, oh ya, karena kalau mau declare harus sama. Jadi apakah yang beda ini mempengaruhi gitu kan? Tadi Iyut bilang bahwa unsur bedanya itu berbeda dengan yang samanya itu kan, itu bukan ya? Udah pastilah kalau ada beda lah sama artinya ada unsur beda yang beda dari samanya. Dan apakah perbedaan itu membuat dia nggak qualify untuk bisa declare karena harusnya sama. Justru membutuhkan perbedaan ini, Dad, untuk mendeklar yang sama. Kalau mereka sama, nggak bisa, artinya mereka tidak terdeklarasikan gitu. Bukankah dengan sama sudah inilah yang paling mantap untuk declare? Kalau mereka keduanya ini sama, Ya, kalau mereka bagaimana sama, mau bukankah ini yang lebih mantap malahan declare-nya, benar nggak? Jadi nggak bisa bilang enggak, malahan lebih mantap, dia lebih saya akan pilih kalau dia lebih banyak samanya gitu deh. tetapi dalam posisi bedanya ini karena kita melihat dalam posisi ada yang mortal side ini, Dad. Kalau duanya sama semua unsurnya, artinya mortal side ini nggak bisa lihat dua-duanya. Jadi perbedaannya ini digunakan untuk bisa menjembatani yang sama itu bisa dilihat oleh mortal side yang nggak bisa lihat. Oke, kalau di semesta alam yang lain nggak ada yang mortal di sana, apakah nggak lewat anaknya? Lewat, Dad. Jadi sudah tumbang ya. Ya juga ya. Hmm. Ke arah mana ya, Dad? Bisa dibilang kayak gini nggak? Karena yang membuat bisa declare itu kan harus samanya. Buk, jadi walaupun dia punya ada perbedaan dan bedanya itu kan satu bapak, satu anak. Nah, itu walaupun beda, beda satu bapak satu anak itu nggak mempengaruhi jadi nggak bisa declare karena tetap ada yang samanya itu, Uncle. Jadi tetap masih qualified. Jadi bedanya nggak mengganggu gugat untuk jadi Oke, nggak bisa qualified gitu. Oke, mari lihat ya. Kita tahu God yang Bapa nggak bisa dilihat dari bumi. Dan the only begotten Son lah yang bisa declare, artinya sama. Karena kalau nggak sama nggak bisa declare. Tapi the only begotten Son beda dari Bapaknya. Karena the only begotten Son bukan Bapaknya, betul? Iya. Jadi apakah the only begotten Son mau kasih tunjuk Bapa hanya boleh katakan bukan label tapi memang apakah mau kasih tunjuk Bapa atau mau kasih tunjuk apa apa itu Bapa? Dan kalau tahu apa itu Bapa, itulah Bapa. Itu pertanyaannya. Mau ulang lagi nggak itu? Apa itu Bapak? Kan? Tuh. Apa itu Bapak? Ya, apakah mau kasih tunjuk Bapa tanpa apa sih Bapa? Atau apa sih Bapa? Dan kalau kamu tahu apanya, itulah Bapa. Iya, betul. Betul nggak? Jadi ini jadi gini ya. Ini bukan kayak kamu lihat saya lihat Bapak karena saya Bapak kan, bukan kan? Kan. Bukan. Jadi kamu nggak perlu lihat saya sebagai Bapak untuk lihat Bapak. Kan? Betul? Tapi kalau kamu mau lihat, kalau kamu lihat saya, kamu lihat Bapak. Tapi kata Bapaknya
di sini boleh katakan enggak yang paling penting. Karena kalau bilang Bapa, dia harus Bapa untuk lihat Bapa. Tapi karena bukan Bapanya, Bapa itu apa? Dan apanya Bapa adalah saya. Dan kalau kamu lihat sayanya punya apa, kamu lihat Bapa punya apa, dan kamu pengen tahu, itu Bapa. Tapi saya bukan. Ngerti? Jadi bisa dibilang yang mau dikasih Apakah- tunjuk itu, walaupun dibilang kasih tunjuk Bapak, tapi bukan harus Bapak, karena bukan oknum Bapak Ya. gitu ya. Karena kalau mau lihat oknum Bapak harus oknum yang sama dengan Bapak juga dong. Makanya anak jadi tumbang di situ kan. Kalau di anak nggak bisa. Tapi kenapa anak yang beda dengan Bapak itu bisa ungkapkan Bapak? Karena yang mau dikasih tunjuk itu apanya Bapak. Iya, jadi samaran buah. Ya. Samaran buah. Saya nggak mau lihat buah itu. Saya mau lihat buah itu. Saya nggak mau lihat buah itu. Saya mau lihat buah itu. Nah, saya bilangnya sama, tapi beda. Saya nggak mau lihat buah itu. Buah itu saya nggak mau lihat. Kenapa? Karena nggak bisa. Tapi saya mau lihat buah itu. Karena dengan lihat buah ini, saya lihat buah itu. Tapi bukan itu buah yang saya mau lihat. Saya mau lihat buah itu. Ngerti nggak? Jadi untuk saya ngelihat buah yang itu, saya lihat buah yang ini untuk bisa lihat yang itu gitu, Dad. Ya, jadi saya nggak mau lihat itu. Jadi bukan itu yang saya lihat. Jadi gini ya, waktu saya bilang saya nggak mau lihat itu, saya nggak mau lihat goyang kepala saya lalu lihat yang di sebelah sana itu. Enggak. Tapi yang di sebelah sana itu saya mau lihat tanpa lihat ke sana. Dan tanpa lihat ke sana, yang di situ saya nggak lihat, tapi yang di situ saya lihat di sini. Ngerti nggak? Betul? Ya, ini kita lagi, ini kalau ngerti ini, kita bisa masuk tentang deep stuff, tentang Jesus, God, semua itu. Ini deep stuff sekali, guys. Dan ini kontroversi sekali, Trinitas dengan non-Trinitas, kelas berat. Kan? Make sure ngerti ini. Ngerti kan, Yud? Ngerti itu? Jadi saya nggak mau lihat itu, karena saya nggak mau lihat ke sana. Jadi waktu saya bilang saya nggak mau lihat itu, saya nggak mau lihat itu dengan lihat ke sana. Tapi itu saya mau lihat tanpa lihat ke sana. Tanpa lihat. Dan bisa nggak mau lihat itu tanpa lihat itu? Bisa. Karena itu, walaupun bukan itu, bisa lihat di sini. Bisa dilihat. Nanti? Itu bisa dilihat dengan lihat di sini ya. Iya. Jadi waktu saya bilang lihat itu, lihat yang ada di situ. Tapi yang ada di situ, saya pengen lihat tanpa lihat ke situ. Karena yang di situ, tanpa dilihat di situ pun, saya bisa lihat di sini, sementara saya nggak lihat yang di situ. Jadi, gimana? Jadi sama dengan waktu lihat Tuhan Yesus, bisa dibilang itu sama dengan lihat Bapa. Tapi Tuhan Yesus bukan Bapa yang. Iya. Tapi walaupun dia bukan Bapa di situ, saya bisa lihat Bapa di sini. Yang saya lihat bukan Bapa yang di situ, tapi Bapa yang di situ. Tanpa dia harus kemana-mana, saya bisa lihat di sini. Ngerti nggak? Nah, ini penting untuk berikut ayatnya. Ini penting sekali untuk masuk ayat berikutnya. Oke, tadi Iyut banyak jelasin. Oke, jadi lanjut. Jadi kalau kita mau lihat di sini ya, berarti the word yang kita sudah tahu, the word ini with
with the only true God kan di sini. The only true God yang kita tahu di 1 Korintus 8 ayat 6 ini adalah dia punya Bapa. Nah, Ya. lalu dibilang di John 1 ayat 1 ini the word was God. Nah, Betul. the word was God ini Nah, sekarang menunjuk. waktu Gary bilang the word was God, Mhm. God yang di situ, Bukan. tapi apakah the word was God adalah yang di situ yang saya lihat di sini? Betul. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi the word of God, the word was God tuh bukan yang lagi bersama-sama dengan word itu, bukan, tetapi word was God itu adalah yang di sini yang mengungkapkan yang di situ, yang bersama-sama dengan Tanpa perlu lihat yang di situ. ya, tanpa perlu Tapi lihat. yang di situ bisa dilihat di sini, tapi yang di sini bukan si yang di situ. Ya, itu dia. Karena ada kata dengan juga kan, Dad. Dengan kata dengan ini menunjukkan mereka ini beda. Itu dia. Nah, dengan dibilang the word was God ini menunjukkan bahwa Jesus Christ yang the only begotten Son ini after his kind atau mempunyai jin yang sama dengan bapaknya, sehingga dia bisa declare kepada mortal side. Itu dia, Dedi. Jadi boleh katakan yang perlu di-declare adalah yang di situ punya, yang dimiliki yang mau declare. Betul, betul. Bukan God-nya kan yang dideklarkan, Dad. Tetapi apanya God itu, yang God itu punya, tapi ada di Jesus Christ. Sehingga Jesus Christ bisa, yang hanya bisa mendeklar karena dia the only begotten Son. Itu dia. Artinya yang dimiliki Bapa dimiliki anak, tapi anak bukan bapaknya. Betul, itu dia. Itu Dan dia. kalau yang di sana God, jangan heranlah yang di sini God, tapi yang God di sini bukan God yang di sana. Dan yang di sana adalah the one God. Dan saya bukan the one God itu. Di Betul. sini. Ngerti? Arti. Ayat berikut gimana? Ke Filipi 2 ayat 6. Ini apa pentingnya kita? Nah, jadi kalau di Filipi 2 ayat 6 ini, dia ini kan menjelaskan tentang Tuhan Yesus kan, Dedi. Yang tadi dibilang di sebelumnya ini adalah the word. Nah, dibilang di sini Yesus ini adalah form of God. Nah, kenapa form of God dan equal with God? Form of God dan equal with God ini menunjukkan bahwa dia ini adalah after his kind. Dari dia punya Bapa. Sekarang saya tanya. Form of God ini mengungkapkan apa? Apa yang diungkapkan kata in the form of? Jadi form of God ini mengungkapkan apa yang dimiliki oleh anak dan yang dimiliki oleh Bapa. Form of God. Oke. Jadi kata in the form of God sangat jelas menunjukkan bahwa dia bukan God itu. Betul, form ya. Dia memiliki formnya, dan karena dia memiliki formnya God, itulah buktinya dia bukan God itu. Bukan one God ya, dia. Itu karena dia form. Karena kalau dia God itu ngapain bilang in the form of? No? Iya juga. Ngapa bilang form of? Jadi kalau Gedi pakai kacamata yang sama dengan Iut punya, saya bilang Gedi punya kacamata sama dengan Iut punya. Bukankah itu buktinya Gedi bukan Iut? Betul. Iya, beda. Jadi kan? Jadi walaupun kacamatanya sama, tapi karena saya bilang sama dengan Iut, itu buktinya Gedi bukan Iut, tapi ada yang samanya dari Iut yang dimiliki Gedi. Dari bilang itu aja. Kan? Iya. Dan apakah cocok dengan after his kind? Iya, cocok. Cocok banget. Selain after his kind apa? Form of God. Form of God. After his form. Oh ya, Oh, iya benar. After his form. Boleh gitu? Boleh banget, Dedi. Nah, kalau kita baca di Filipi 2 ayat 6, kita lanjut terus ya. He being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Equal ini
artinya bukan apa? Bukan Tuhan Yesus adalah oknum Bapa. Ya, atau bukan dia adalah Bapa. the one God itu. Bukan itu. Ini bicara tentang apa? After his kind-nya equal. Jadi nggak bisa dibilang gara-gara itu artinya sama-sama one God. Tapi kenapa ada one? Jawabannya gini. Iya, 1 in 3. Ngerti nggak? Karena ini membantah ada 1 dalam 3. Nah, cuma suatu kok. Cuma one God kok. Tapi mereka bilang, tapi dia kan sama dengan God. Iya, dia sama formnya, kind-nya. Tapi dia bukan sama dengan one God-nya. Kalau dia sama dengan one God-nya, paling kurang ada 2 God yang sama. Udah nggak ada beda lagi. Kalau dia 2 God yang sama atau 3 God yang sama, artinya apa? Artinya the only begotten son, monogenes, hilang. Iya, nggak bisa. Artinya untuk bilang begotten son, nggak perlu lagi. Karena kata begotten son itu menunjukkan samanya karena anaknya. Sementara Trinitas samanya bukan karena anaknya. Beda nggak? Beda, beda. Bedanya Beda banget. antara hilang dan selamat. Sebesar itu bedanya ya. Sementara Babylon atau Yerusalem itu bedanya. Bedanya knowledge of God atau mystery of God. Itu bedanya. Artinya jangan bilang bahwa Tuhan Yesus beda karena bukan sama-sama God. Tapi dengan dia sama diangkat menjadi one God. Katanya cuma one. Iya, 1 in 3. Ngawat nggak? Iya, kalau jadinya 1 in 3 nggak bisa itu. Itu nggak masuk akal. In the 1 form in pun 3. nggak bisa. Ya, nggak bisa. Enggak. Hmm. Karena kalau gini ya, kalau 1 in 3 artinya formnya bisa berbeda. Bisa berbeda. Karena yang buat sama itu God, essence-nya yang mereka miliki, bukan formnya. Sementara Tuhan Yesus karena anak, formnya sama. Beda nggak? Beda. Beda. Jadi 3 ini kenapa dibilang God? Karena esensnya kan, Dad? Sama-sama memiliki essence God itu. Oke. Sedangkan ini Sementara Alkitab bukan essence God, Bapa adalah God, titik. Dan kenapa anak sama dengan God? Ini dia tambah satu lagi Trinitas. No, karena dia anaknya. Sementara Trinitas sangat menentang bahwa Tuhan Yesus anaknya. Karena kalau anaknya dibilang beda. Siapa bilang beda? Apakah anak kamu kambing sementara kamu manusia? Enggak kan? Enggak. Nah, kalau Adam manusia? Adam manusia? Iya, Anaknya apa? manusia. Bapak God? Mhm. Anaknya apa dan? God juga. Kenapa heran? Iya. Jadi penting Ngomong untuk bisa bedain bedanya dan samanya ya, Kak. Jangan gara-gara ada samanya kita ngelotok di samanya tanpa consider bahwa ada bedanya. Nanti Yes. jadi kayak gini. Dan bedanya ialah boleh katakan cuma satu bedanya. Bapak duluan ada. Cuma itu. That's it. Ada nggak bapak yang adanya sama-sama dengan anaknya? Ada? Enggak. Dan kalau ada dan masih bilang bapak anak, artinya ini peranan, betul? Iya. Kalau sama-sama kok eternal, gimana mau bilang anak? Dan karena Alkitab bilang anak, ya ini peranan lah, walaupun nggak ada penjelasan peranan dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada, artinya itu interpretasi manusia. Nggak ada. Kalian pernah dapat nggak? Oh, memang Alkitab bilang peranan itu. Ada?
Jadi kalau nggak ada dari mana Dan? Manusia. Dari oknum ketiga yang nggak ada di tahta Bapa dari situ. Bisa? Oke. Lalu lanjut gimana gini? Oke, jadi habis dari sini, ketika kita sudah ngerti tentang form of God itu, ternyata after his kind itu sama dengan after his form, kan? Dan inilah yang membuat anak itu, yang the only begotten son itu bisa declare bapaknya. Nah, makanya ini dibuktikan di Genesis 1 ayat 26, Dad, dan 27. Boleh ke situ dulu? Ya. Boleh? Nah, ibaratnya kayak gini. Bapak bicara kepada yang sama jenisnya. Itu dia. Dari mana Gedi tahu itu? Karena yang Bapak bilang kepada yang sama jenisnya adalah melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh yang form of God, Daddy. Oke. Jadi gini ya. Bisa nggak saya mau menciptakan sesuatu dari sesuatu yang nggak ada? Daddy maksudnya? Maksudnya saya ya enggak. Oh, Maksudnya ya oke saya lah. Nggak penting sayanya, tapi konsepnya, oke? oke. Kalau saya nggak bisa lagi nih. Tapi kan untuk bilang saya kan artinya kita God ya, bawa ke ceritanya. level manusia punya pengertian, oke? Walaupun jawabannya secara literal ya udah nggak usah ditanya lagi kan. Jadi bisa nggak bilang, oke. Jadi bilanglah, oke, Bapak lah. Bapak bilang kepada anak, mari kami ciptakan. Bisa nggak dia bilang kepada anaknya yang nggak sama dalam kurung kemampuannya dengan dia? Bisa nggak? Nggak bisa dong, Daddy. Nggak bisa. Mari kita ciptakan. Waduh, sorry, itu saya nggak bisa. Kalau bikin awan boleh lah, kalau bikin manusia nggak bisa. Gimana? Soalnya kan saya beda dengan kamu. Betul. Artinya dia harus bilang kepada yang sebagaimana Bapa bisa, dia pun bisa. Betul. Jadi dia nggak akan bilang kepada yang beda dari dia, di mana hanya dia yang bisa, lalu dia mau undang yang nggak bisa. Bisa nggak itu? Nggak bisa. Dalam hal itu, equal. Waduh. Iya. Bedanya, dia yang diundang, bukan yang mengundang. Itu aja bedanya. Iya. Iya. Ngerti kan? Ngerti. Ibaratnya gini kan, Dedi, aku tuh nggak mungkin ngajak Iyut untuk misalnya, Yud, ayo berenang. Kalau Iyut nggak bisa berenang, ya kan? Yuk Be berenang sama-sama. Ya. eh, eh. Dia bilang, Tapi maksudnya saya ambil video dari jauh? Enggak, sama-sama berenang. Ayo. iya benar. Kalau Iyutnya nggak bisa berenang, nanti dia tenggelam kan, Dedi. Jadi harus yang sama. Walaupun Dedi yang mengajak Iyut itu kalau misalnya Iyut bisa berenang, jadinya kita berenangnya sama-sama, tapi yang mengundang untuk berenang bukan yang diundang untuk berenang. Ya, itu Nah, dia. itu. Artinya anaknya sama dalam hal ini kemampuannya. Sebagaimana Bapak mampu, anak pun mampu. Buktinya dia diundang untuk ciptakan segala-galanya. Kolose 1, 15, 16, 17 bilang, sebelum ada apa-apa, ada Bapa dan anak. Dan anaklah yang menciptakan segala-gala. Dan kalau nggak ada anak pun, Bapak pun bisa. Artinya nggak ada bedanya. Gini. Iya, ini buktinya nggak ada Dan yang bedanya. sanggup ciptakan, terusin. Dan yang sanggup menciptakan Satu katanya. God. Artinya anaknya God. God. Iya, benar. Wow. Tapi bukan that one God. Ya, Bukan. harus ngerti itu dibolak-balik, harus ngerti. Yang menciptakan cuman God, dan anak itu artinya God, dan tapi anak yang adalah God karena dia bisa menciptakan, bukan Bapa yang adalah one God. Ya, dia adalah anaknya God. Ya, anaknya God, the Son of God. Ya. Oke.
Terima kasih. Ini Eh, baru dari Let Us Make Man doang ya, belum sampai ke In Our Image ini. Iya. Nanti Our sejauh itu. Image beda lagi. Oke. Yuk lanjut sekarang 27. Oke. Jadi habis tadi kita lihat Let Us Make Man itu cuman bisa dilakukan hanya yang sama, yang kemampuannya sama. Nah, sebenarnya terusan dari 26 kan, kalau di 26 dibilangnya in our image, Ya. terus dibilang di 27-nya. So God created man in his own image. Jadi bisa dibilang walaupun di sini tunggal ya kan, karena God in his own image. Ya. Nah, tapi berdasarkan 26-nya tadi ada let us yang make. Artinya walaupun dibilang God ini kelihatannya tunggal, ini bicara ada dua yang terlibat di situ. Betul, Dan betul. dua-duanya itu Ini enggak, sama-sama God. kalau sudah di-establish dua-duanya sama, ngapain bilang dua lagi kan? Iya. Heeh. Kamu yang harus ngerti. Saya nggak perlu bilang itu, betul? Iya. Dan walaupun dibilang in his own image, his itu kan cuma menunjukkan satu. Jadi kalau misalnya orang mau berdalil dengan ini cuman his, artinya cuman dari Mereka. salah satu God itu aja, walaupun God-nya udah diterima dua. Tapi nggak bisa kalau in his own image, sebelumnya dibilang in our image. Jadi in his sama dengan in our, artinya mereka punya image yang sama. Betul, Yot. Jadi sama dengan begini. Biarpun saya bilang in my own image, saya punya image kan 100% anak punya. Jadi kamu harus tahu bahwa walaupun saya bilang saya, nggak bisa dia enggak. Karena saya sudah bilang saya dengan dia nggak ada bedanya. Mantap, mantap. Oke. Halo? Nah, terus kalau dilihat dari dia punya katanya yang diciptakan ini punya image yang sama dengan image penciptanya, artinya nggak bisa yang diciptakan itu tidak menggambarkan penciptanya. Image-nya mereka. Ah, jadi, Penting, image-nya mereka. mhm. Karena kita mau establish bukan cuma satu ya. Ah, Nanti kan? iya. Nah, tadi kita udah tanya kepada kalian. Yang paling penting bapaknya atau apa bapaknya, dan waktu tahu apa bapaknya ya otomatis tahu bapaknya. Mana yang lebih penting? Apa Bapak? Apanya Bapak? Apanya bapak atau bapaknya? Apanya Apanya Bapak? Bapak? Oke, jadi mau lihat ya. Apanya image mereka? Oke, bukan siapa merekanya kan yang kita tekankan. Walaupun Iya. otomatis dengan apanya langsung ketahuan siapa merekanya, tapi bukan itu fokus kita. Jadi apanya mereka sama atau beda? Apanya mereka sama atau beda sama apa? Apanya mereka sama atau beda? Mereka gitu ya, Den? Ya, Sama. mereka dengan sama. Tapi merekanya sama atau beda? Beda. Beda. Nah, jadi apanya mereka sama, siapanya mereka beda, betul? Iya. Artinya Adam dan Hawa sama, apanya, siapanya beda. Beda. Penting ini, betul? Iya. Artinya apanya Adam dan Hawa beda. Siapanya Adam dan Hawa beda. Tapi apanya Adam dan Hawa sama. Sebagaimana apanya Bapak dan anak sama, tapi Bapak bukan anaknya. Apanya Adam dan Hawa sama, tapi Hawa bukan Adam. Image. Nah, sekarang saya tanya, kenapa penting untuk tahu bedanya dan samanya? Khususnya bedanya. Berarti kalau bicara beda, bicara tentang siapanya. Jadi kalau dari di surga, Bapak bukan anak kan? Bapak bukan anak. Bapak beda dari anak kan? Iya. Kalau Adam dan Hawa apa? Artinya, Karena ini fokus sama atau beda?
Beda. Oke. Artinya Adam itu yang ada duluan. Hawa belakang. Oke, bagus. Adam ada duluan. Artinya samanya apa? Adam ada duluan dengan bapak dan anak. Kayak Bapak. Itu nggak menjawab pertanyaannya. Bapak juga ada awalnya, Didi, sama kayak Bapak. salah, salah, salah. Salah, Didi. Aduh, aduh, aduh. Maaf, maaf, maaf. Kok Ada aku duluan. saya Ya, gini. samanya ya, Den? Hah? Bapak duluan ada, bukan ada awalnya. Iya. Astaga. Iya. Oke. Jadi bedanya bapak duluan ada. Adam duluan ada. Betul? Jadi dalam perbedaan mereka itu Adam dan Hawa bapak dan anak sama-sama sama dari aspek bedanya. Harus dong, kalau bukan image kan? Ngerti kan? Jadi dari aspek bedanya harus sama dibandingkan manusia dengan yang diciptakan kan? Sama dari aspek bedanya. Dan sama dari aspek samanya juga. Iya. Sama dari aspek samanya kan? Nah, ini dia. Tapi ini kita mau bilang lah. Kenapa penting untuk aspek beda walaupun sama? Yang mau dibuat bedanya ialah Bapak duluan ada, Adam duluan ada. Dan beda yang nggak mau disamakan, yang disamakan bedanya apa, Yud? Duluan ada. Dan yang beda yang nggak mau dipakai adalah kalau Bapak dan anak beda, tapi walaupun beda sama, kenapa dan Adam dan Hawa beda dan beda? Sementara Bapak beda tapi sama. Adam dan Hawa dari aspek beda. Beda tapi sama Bapak. Dari aspek Adam dan Hawa beda tapi beda. Sudah beda nggak sekarang? Sementara kalau siapa duluan ada, dari bedanya sama-sama. Betul? Tapi kalau yang saya baru bilang, dari aspek bedanya beda. Nggak sama. Karena Bapak dan anak dari aspek beda sama. Adam dan Hawa dari aspek beda beda. Sehingga dari aspek bedanya beda Bapak dan anak dengan Adam dan Hawa. Ngerti nggak, Yud? Iya. Jadi, apa dan yang membuat sama Bapak dalam aspek beda dan beda Adam dan Hawa dari aspek bedanya? Jawabannya, Bapak dan anak laki-laki, Adam dan Hawa laki dan perempuan. Oh, gitu. Jadi kalau saya bilang, harusnya dua-dua laki-laki dong. Enggak. Karena bedanya Bapak duluan ada, bukan kelaminnya yang merupakan bedanya. Iya ya. Bagaimana? Sampai orang bilang, artinya Bapak ada istrinya dong, ibunya. Bukan itu bedanya. Bukan itu. Benar nggak? Dia nggak bilang harus sama sekali. No, karena yang ditekankan samanya duluan ada. Bukan samanya artinya kita patokannya. Apakah kita patokannya? Kalau kita patokannya, loh, harus ada, kalau ada anak di sini, sementara di sana nggak pernah ada ibu dan bapak dan anak. Sementara di sini ada ibu, bapak, dan anak. Padahal yang dibandingkan adalah Adam Hawa, bapak anak. Ada unsur keturunan Adam dan Hawa di situ? Enggak. Ada keturunan bapak dan anak? Enggak. Cuma bilang bapak anak, Adam dan Hawa. Enggak dibilang bapak anak, Adam dan Hawa dan anaknya mereka. Ada? Enggak. Enggak. Artinya cuma bandingkan Adam dan Hawa, bapak dan anak. That's it. Dan karena itu nggak bisa dibandingkan. Loh, si Kain kan ada orang tuanya. Kita nggak banding Kain di sini. Kain di luar perbandingan. Cuma Adam dan Hawa. Jadi bagaimana
adanya Hawa dari Adamnya. Ini nggak bicara kelamin. Ini bagaimana Adam menjadi ada dan Hawa menjadi ada, di mana sebelumnya Adam, ini bagaimana anak menjadi ada, sebelumnya Bapa. Itu yang dibandingkan, bukan kelaminnya, siapa ibunya, bukan itu. Keturunannya, enggak. Bagaimana ya? Jadi, Jelas, jelas. karena ini banyak yang bilang, loh, mana ibunya? Sejak kapan mau cari ibunya? Bukan itu yang diperbandingkan. Bagaimana? Dan kalau bandingannya 2, ngapain ada yang salah satunya 3? Kenapa Tuhan Yesus harus ada ibunya? Dan kalau Tuhan Yesus harus ada ibunya, artinya harus ada 3 dong yang diciptakan, betul? Iya. Dan Iya, karena yang benar. diciptakan 2, artinya yang menciptakan harus 2, bukan 3. Jadi dengan lihat Adam dan Hawa, Trinitas tumbang. Iya. Gimana? Ya. Lanjut. Hmm. Ingat belum habis 27. Oh, oke. Oke, jadi kalau dilihat dari Adam dan Hawa itu yang diciptakan berdasarkan image-nya image-nya pencipta, artinya Adam dan Hawa walaupun mereka beda, tapi beda yang mau dibawa itu beda yang sama dengan yang menggambarkan penciptanya. Jangan fokus ke beda yang nggak sama dengan yang menciptakan ya. Apa yang beda yang nggak sama yang dengan yang menciptakan? Yang tadi ngomongin gendernya itu. Iya tadi ya. Yap, betul. Mantap. Nah, terus kalau bicara tentang ciptaannya yang waktu udah jadi itu di 27, ada male and female. Oke. Kenapa penting bilang itu? Nah, karena kalau dikonsider dari dia punya kata aja, male and female, ada male yang terkandung di female. Artinya bisa dibilang Dan yang walaupun ditekankan ini bukan apa? bukan gender. Mantap, itu dia. Iya, tapi hubungan gimana mereka bisa jadi ada kan? Gimana Adam bisa ada, Hawa bisa ada. Kalau Adam bisa ada itu kan Adam ada diciptakan duluan. Nah, Jangan terus bilang itu. Adam duluan ada. Kalau oke. ngomongin ciptaan, bahaya kita bawa Iya, ke iya. Oke. Adam duluan ada itu aja yang diambil. Adam duluan ada, artinya yang female belakangan, dan yang belakangan ini gimana adanya ada unsur male-nya di situ. Artinya kita bisa bilang gimana adanya itu terkandung dalam si yang udah duluan ada. Iya. Dan bukankah itu konsep begotten tadi? Iya, itu. Oh, yes. Karena kalau misalnya Hawa yang belakangan ada dan kita lihat paralelnya itu yang belakangan ada itu kan juga sama kayak anak bapak kan? Artinya anak bapak itu asal usulnya dari bapak, makanya nggak heran kalau God kayak female, walaupun dia female, dia male karena dia ada male-nya di situ. Ya, dia ada unsur male-nya. Karena unsur male apa yang ada di Hawa? Alkitab bilang enggak? Ada yang bilang. Ada yang bilang apa? Flesh and bone. Flesh and bone. This is my bones of my bones. Ini saya punya tulang ini. Ini saya punya daging ini. Saya punya flesh ini. Ini saya punya bone dan ini saya punya flesh. This is bone of my bones. Flesh of my flesh. Artinya kamu terdiri dari tubuh saya. Iya. Yesus terdiri dari tubuh Bapaknya, makanya equal.
Apakah anak terdiri dari tubuh bapaknya? Ibunya dalam hal ini? Iya. Of course, masa enggak, Yot, yang benar aja. Hmm. Kan? Bukankah semua tubuh anaknya keluar dari orang tuanya? Bukankah Hawa diciptakan keluar dari suaminya? Oh man, nanti kan? Jadi apakah kejadian 27, 1, 26, 27 ini mengilustrasikan atau untuk manusia yang nggak bisa lihat mendemonstrasikan seperti inilah modelnya. Nah, Iya. gimana ini? Tuh, let us make man in our image. Kalian punya image seperti apa? Lihat Adam dan Hawa sebagai demonstrasi sebelum berdosa ya. Hmm. Oke, Hmm. Gedi, lanjut. Oke, Dedi. Nah, jadi setelah kita kejadian 1 ayat 26-27, kesimpulannya kan Adam bukan Hawa, ataupun Bapa itu bukan anak. Itu sama, karena image-nya sama. Dan di sini menekankan bahwa hanya ada dua. Jadi di sini dari ayat ini memang benar-benar menumbangkan Trinitas, toh Dedi. Ya. Bahwa Trinitas bilang ada tiga. Kalau ada tiga, ya kenapa nggak yang diciptakannya itu tiga Tiga juga? apa? Kalau Trinitas bilangnya tiga apa, Gedi? Tiga oknum. Three distinct Oh ya, personality. three distinct person. Bukan, personality, sorry. Three distinct person, betul? Person, Itu ya. dia. Apakah ada three distinct person Adam dan Hawa? Tidak, tidak tumbang. Itu dia. Jadi kalau itu memang diperkuat, harusnya waktu di penciptaan itu ada three distinct person yang diciptakan, itu dia. Ya, sebagai demonstrasi apa artinya God. Ya, yang sesuai Trinitas. Betul. Gitu dia. Wow. Okay. Nah, lalu ini diperkuat juga di Hebrew 1 ayat 3 kan, sahabat, lalu kita ke situ bahwa anak ini adalah express image dari bapaknya. Dengan dibilang express image ini, ya, ini mengungkapkan apa yang udah mengestablish apa yang kita sudah establish dari tadi, bahwa memang hanya anaklah yang bisa mendeklar bapaknya. Karena express image itu artinya dia punya form after his kind, after his form, dan image-nya sama semua kan. Our image itu menunjukkan bapak dan anak ini punya image yang sama, itu dia. Jadi ini kata anak itu boleh katakan mewarisi segala-galanya Bapak. yes, indeed. Coba kita kasih kuat dulu ayat itu. Kita ke Ibrani ya. Oke. Ibrani. Supaya kita dapat ayatnya bahwa dia mewarisi segala-galanya. Dan kalau mewarisi artinya dia dapat semuanya enggak? Semua, no, Dedi. Oke. Ibrani Oke, 1 ayat 4 ya. 1 ayat 4. Ibrani 1 ayat 4. Oke. Ibrani 1:4. Being made so much better than the angels. So much. For God so much love, kan? Being much better than the angels. As he, Christ, hath by inheritance obtained. Artinya yang Bapak anak terima, dia terima sebagai warisan. Nah, kalau sebagai warisan, kamu segala-galanya Bapak. Bedanya kamu bukan Bapak. Oke. Ini inheritance-nya. Oke, lanjut guys. Oke. Lalu kita pergi ke Roma 1 ayat 20 ya. Nah, di sini ada penekanan invisible things yang dimiliki oleh Bapa dan Anak yang diungkapkan melalui ciptaan. Nah, konsep ini sama seperti John 1 ayat 18 di sini. Kita bisa lihat.
bahwa ada yang nggak kelihatan yang diungkapkan oleh yang kelihatan. Sama seperti juga invisible things yang yang dimiliki oleh Bapa dan Anak diungkapkan melalui yang diciptakan yang kelihatan itu dia. Jadi Kenapa di sini manusia nggak bisa lihat God, Bapak? sorry Dad, gimana? Kenapa manusia nggak bisa lihat God? Oh, Father? karena manusia itu dalam kondisi mortal, Daddy. Bukan itu. Ini pertanyaan baru, jangan balik yang Oke, tadi. jangan mundur situ. Oke, kenapa manusia nggak bisa lihat Bapa? Lihat juga sudah. Kenapa Han? Hmm, belum ada jawaban lain, tapi Kenapa? ini berdasarkan Roma 1:20. Mhm. Ya, John 1:18 juga tadi dia udah konekkan. Oh, coba. Manusia nggak bisa lihat God karena buktinya diungkapkan. Karena kalau Nggak bisa gitu. Lihat, Bapak bisa kelihatan nggak? enggak, Jangan Ya. lupa ya, Tuhan Yesus mau ungkapkan apanya kan? Bukan Bapaknya, walaupun apanya otomatis Bapak. Ingat itu tadi? Mm-mm. Tadinya apanya? Apanya Bapak. Itu yang nggak bisa dilihat kan? Karena kita tahu Tuhan Yesus mengungkapkan apanya Bapa, karena kalau ungkapkan Bapa, dia harus Bapa atau sama dengan Bapa. Seperti Trinitas punya sama. Sementara dia nggak perlu Bapa, sehingga dia bisa ungkapkan, artinya bukan Bapaknya, tapi apanya Bapa yang diungkapkan. Ngerti itu? Mm-mm. Kan? Udah di-establish tadi kan? Mm. Artinya yang dia ungkapkan apanya Bapa, karena yang ungkapkan bukan sama dengan Bapa sebagaimana Trinitas. Oke? Apanya? Itu buktinya. Dan karena yang Tuhan Yesus ungkapkan apanya, Roma 1:20. For the invisible God from the creation of the world. Hah? No, Apa? things. Things of God. Things of itu apanya God, bukan God. Sama. Oh, Kalau bicara of, itu apanya, bukan siapanya. Kan? Ngerti? Ngerti itu? mantap. Iya. Kan form of God. Ingat? Form of God, saya bukan God, saya punya form sama. Invisible things of Him itu, Bapa punya invisible things-nya yang perlu dilihat kalau lihat anak. Karena anak memiliki invisible yang bisa dilihat. Nah, kita boleh katakan, anaklah yang kelihatan daripada invisible-nya. Walaupun nanti kita akan lihat, kan? Apakah ngerti itu? Tapi kalau mau jawab pertanyaan Angkal yang tadi, yang kenapa Bapak nggak kelihatan itu, jawabnya berarti? Iya, Bapa nggak kelihatan, dan yang kita nggak bisa lihat lah yang Tuhan Yesus ungkapkan. Dan yang Tuhan Yesus ungkapkan kan kita udah establish, bukan Bapaknya. Karena kalau Bapaknya, dialah Bapaknya atau dia Trinitas punya versi Bapa. Artinya bukan Bapaknya, tapi apanya Bapa, sehingga bukan Bapa yang mengungkapkan Bapa. Atau nggak perlu Bapa yang ungkapkan Bapa, kalau apanya Bapa dimiliki oleh yang bukan Bapa. Dan dengan sempurna bisa ungkapkan apanya Bapa. Ngerti itu? Itu udah di-establish sekali tadi. Kita majunya gara-gara itu, guys. Masih ingat kan? Ya, Oke. jadi Dedi, pertanyaan untuk jawaban ini, kenapa kita nggak bisa lihat God? Karena yang mau dilihat tuh invisible things of God-nya. Ya. Gitu kan, Dad? Bukan God-nya, gitu kan? Bukan Mhm. siapanya, tapi apanya. Ya. Makanya di Roma 1:20, the invisible things, the invisible God from the creation of the world? Bukan. Enggak. Invisible things-nya God. Itulah John 1:18. Itulah Filipi 2 ayat 6. The form of God. Ngerti? Itu Iya. dia.
Jadi katakan sini kan. Nah, kita tahu, oke, apanya Bapa yang Tuhan Yesus ungkapkan kalau kita. Yang Tuhan Yesus miliki sepenuhnya. Harus sepenuhnya, kalau enggak dia nggak bisa kan? Apa? Harus sama. Apa? Kalau ayat ini bilang, His eternal power and Godhead. Artinya Tuhan Yesus punya eternal power dengan Godhead hampir sama dengan Bapa, betul? Enggak, Apa? sama persis. Itu dia. Kan hampir sama persis. Apakah God is all the fullness of the Godhead? The Son is all the fullness of the Godhead. Bagaimana ya? Yes. Apakah itu enggak bilang Trinitas? Itu bilang dia anaknya. Iya, betul. Artinya apakah harus Trinitas supaya anaknya all the fullness of the Godhead? Enggak. All the fullness of the Godhead itu enggak hanya benar kalau versi Trinitas. Karena all the fullness of the Godhead itu adalah kalau dia benar-benar anak. Jadi Dedi, all the fullness of the Godhead ini kayaknya seakan-akan mendukung Trinitas gitu ya. Tapi sebenarnya all the fullness of the Godhead ini malah menjelaskan bahwa the Son ini memang benar-benar the Son, anaknya bukan peranan, karena the Son ini memiliki all the fullness of the Godhead itu Kalau sepenuhnya. saya mau jelaskan kepada Gaya di sini. Jadi kalau dibilang kalau sama-sama all the fullness of the Godhead, artinya dua-duanya sama-sama God dan sama-sama God. Tapi persoalannya dibilang cuma ada satu God. Korintus 8:6 dan banyak lain kan. Cuma satu God yuk. Kalau cuma satu God gimana dan? Jadi God itu harus bikin essence. Dan satu God essence itu adalah 3 persons itu. Makanya 1 dalam 3. Unity in Trinity. Nah oke lah kita lihat itu ya. Artinya yang dibilang anak nggak bisa anak. Karena co-equal dan co-eternal, betul? Nggak bisa kan? Nah persoalannya di Alkitab bilang dia anaknya. Benar nggak? Jadi Tuhan Yesus bisa fully divine tanpa dia co-equal, co-eternal person independent dari Bapaknya. Dia bisa. Dan dari mana bisa? Alkitab bilang, dan nggak perlu co-equal, co-eternal, boleh dibilang anak. Kenapa? Karena Alkitab ajarkan anak. Jadi pertanyaan sekarang, kalau kamu benar-benar cari yang kebenaran, kamu harus ikut Alkitab. Kamu nggak bisa bilang anaknya peranan untuk menyesuaikan kamu punya doktrin bahwa hanya bisa equal kalau semuanya God, sementara Alkitab ajarkan dia anaknya. Artinya kamu nggak cari kebenaran. Kamu mau tutupi kebenaran. Kita mau tutup. Sabar dulu, oke? Kalian ngomong terus. Oke. Yang lain diundang juga, silakan. Gimana? Tanya dong, tanya. Boleh, Ini monggo. kalau baca lagi dari depan boleh nggak kayak gini? Tadi Kak Giri sempat mention ya, cuma aku mau establish aja. Maksudnya biar didengar gitu. Ke 120 itu kan dibilang kayak gimana? Bentar. For the invisible things of him. Of him ini kan God kan? Berarti bisa dibilang gini juga nggak Kak G? The invisible things of God or His Son. God or His Son. Boleh. Jadi tergantung nih kalau pas ngomong God ini, apakah God ini the Father berarti? Iya, maksudnya Boleh. kalau misal invisible things ini kan dimiliki oleh dua-duanya kan Kak Gi? Ya. Baik Betul, Bapak boleh. atau anaknya kan? Ya. Kalau di konteks 120 di 2120 lurus-lurus
invisible things dari mereka ini diungkapkan dari ciptaannya kalau lurus-lurus kan. Hmm. Iya kan? Kata him itu kamu ganti menjadi father and son gitu ya. Tadi kan Kak Gi juga sempat mention kan itu. Ah, Jadi setuju. betul ya? Oke, aku cuma lurus ceritanya. Iya Kanik, aku tapi malah setujunya nggak usah pakai kata atau sih, karena kalau atau itu menunjukkan cuman weather Pas ini satu ya. atau ini. Ya, maksudnya tergantung kita mau pakai misalkan Iya. anak juga dimasukin situ. Oh, bisa kan? Berarti kan karena anak punya invisible things. Jadi invisible things dari anak bisa dilihat dari yang diciptakan, bisa kan kayak gitu. Tapi Bisa. kalau konteks yang terakhir yang kita ngomong, invisible things dari God itu diungkapkan oleh anak punya invisible things tapi yang kelihatan yang dimiliki anak juga, yaitu eternal power dan Godhead gitu kan. Kalau dicampur sama John 18. Ya, apakah nikah? Aku mau tanya, apakah nikah itu pakai atau itu karena him itu tunggal gitu. Jadi kita bisa masukin antara bapak dan antara anak, bisa dua-duanya gitu. Makanya pakai kata Iya. atau. Heeh. Dan kalau misalnya konteks lurus-lurusnya kan Hebrew 1 dari konteks yang sebelumnya itu kayak dari Hebrew ya, kan invisible thing of him. Him-nya itu kayak refer kepada anaknya Ya. lah ya, express Oh, image Hebrew. menciptakan. Oh iya betul. Nah, tapi bisa juga toh dua-duanya atau itu. Tapi dimiliki dua-duanya lah istilahnya kayak gitu. Jadi dia punya prinsip kan, kita tahu bahwa ada apanya God itu juga yang dimiliki oleh anak. Itu kan yang ditekanin kan. Iya, karena apa nih? Karena anak adalah anaknya God. Itu dia. Ya, oke. Makasih. Jadi Hani kalau mau lihat ini pengertian ini, memang benar-benar pengertian ini tidak bisa masuk ke Trinitas gitu. Ya kan Iya, Han? betul. Ya kan? Karena kalau misalnya invisible of things of him ini apa namanya kayak istilahnya kalau pengertian all the fullness of the Godhead ini menunjukkan bahwa anak adalah memang benar-benar anak, tapi all the fullness of the Godhead yang sama dipakai Trinitas bilang bahwa mereka co-eternal. Tapi masalahnya sekarang Alkitab pakai anak, ya kan? Iya. Hingga Ya, ada di karena ada anak, mereka nggak bisa menyangkal kata anak. Bedanya mereka bilang peranan. Peranan. Iya. itu dia. Nah, oke lah, peranan sebagai anak. Oke lah, walaupun kita nggak terima, oke lah sejauh itu. Tapi sekarang saya tanya, di mana di Alkitab bilang God the Son? Gak ada. Iya. Di mana dibilang God the Spirit? Orang ono juga. Artinya walaupun mereka pinjam kata anak, tapi kata God, the Son, God, the Holy Spirit nggak ada. Itu nggak dipinjam, itu dibuat. Walaupun nggak ada. Artinya tumbang. Kalau kita benar-benar hidupnya berdasarkan Alkitab, kita nggak bisa bilang sesuatu yang nggak diajarkan Alkitab. Nggak bisa. Dan kalaupun bilang peranan, di mana dibilang peranan sebagai anak? Nggak ada. Dan karena nggak ada peranan sebagai anak, kalau kita jujur, artinya kita harus terima bahwa anak itu fullness of the Godhead-nya karena dia anaknya Bapa, buktinya Adam dan Hawa. Dan banyak. Di Alkitab bilang all the fullness, anak all the fullness. Dan itu menopang kata anak. Karena kita tahu anak itu sama nature dengan substance-nya dari bapaknya, sama. Dan itulah sama. Jadi sebenarnya Alkitab jelas banget bahwa cuma ada dua oknum. Dan roh itulah rohnya mereka. Gitu kan? Jadi walaupun mereka bilang, oh nggak bisa anak ilahi sama dengan bapaknya kecuali co-eternal. Bisa. Sebagai anak, Alkitab jelas. Jadi ini soal jujur atau enggak. Dan orang yang akan ketipu lah yang jarang belajar. Dan kalau belajar pun nggak mau cari ngerti sekali. Dan cukup dengar-dengar orang, itu yang gampang tertipu. Dan dengar ini aja nggak cukup, kecuali kalian ulang-ulang terus, dan benar-benar ulang-ulang terus. Dan inilah yang lebih penting dari segala-galanya. Bukan cuma topik ini. Firman yang keluar dari mindnya Bapa itu, kalau nggak menuntun kehidupan kita,
kita nggak bisa dituntun kembali ke Eden kalau yang menuntun adalah rohnya, lalu rohnya itu tidak berdiam dalam saya, karena berdiam dalam saya itu didikte firmannya masuk dan saya hidup berdasarkan yang masuk itu, dan yang menuntun saya itu tuntun saya ke kehidupan kekal. Saya bisa dapat kehidupan kekal kalau nggak dituntun oleh Roh Kristus. Nah, ya. Iya. Iya. Nggak bisa. Yang tuntun saya kembali adalah mereka punya roh. Tadinya, if you walk after the flesh, kamu nggak dituntun oleh roh. Kamu dituntun oleh kamu punya perasaan. Panca indera. Dan panca inderanya Adam dan Hawa menuntun mereka keluar dari Eden. Bukan masuk. Oke. Oke. Dan kayaknya minggu depan kita lanjut lagi ya. Kita nggak mau terlalu lama-lama supaya jangan terlalu banyak. Kayaknya bagus ini. Kan gini. Dengan begini kalian tambah dalam lagi nggak Gedi dan Niot? Expand. Ya, benefit banget, Dedi. Puji Tuhan. Thank you opportunity-nya, Dedi. Oke. Jadi kita mau tutup di Roma 1:20 yang kalian tutup tadi kan, sama-sama lah kita tutup. Kan? Jadi the invisible things of Him. Nah kalau invisible things of God, invisible things of God. Nah kalau invisible things of God itu nggak kelihatan, kenapa saya bisa lihat dalam anak? Kenapa anak kelihatan? Ngerti nggak? Yo? Kenapa saya bisa lihat anak? Kalau anak pun invisible, benar nggak? Kalau bapak punya itu invisible, artinya anak punya invisible juga, benar nggak? Kenapa saya bisa lihat dan betul? Betul? Iya. Itu dia. Iya, pertanyaan yang harus dijawab juga. Kita mau tutup di sini. Bagaimana? Karena kalian harus pikirkan itu. No, kalau sama, anak punya invisible, jadi dari mana dia bisa kasih lihat? Nah, kita ke Wahyu lagi, John 14 ayat 9. John 14:9. Oops. Sih kadang-kadang kalau kita belajar, kita nggak tanya dalam hati ya, sehingga kita nggak pernah tahu. Kita tahunya karena kita tanya, kenapa begini ya? Jadi tadi katanya bapak punya nggak kelihatan, dan anak sama, artinya anak punya pun yang bapak punya nggak kelihatan. Kenapa anak bisa kasih lihat? Kalau yang dia punya pun nggak kelihatan. Kalau saya nggak pernah tanya itu, jangan harap saya pernah tahu jawabannya, kecuali mudah-mudahan ada yang ngomong tentang itu. Jadi perlu nggak tanya pertanyaan berdasarkan ikut alur cerita? Penting. Kalau nggak baca udah kelar, finish. There's nothing more to see. Closing prayer. Padahal kalau kita tanya, kalau kita memang ikuti alurnya, banyak sekali yang perlu ditanya. Ini kita punya kehidupan kekal. Ini bukan belajar atau enggak sama-sama selamat. Oh no. Oke, John Iya, 14. Dedi. Aku setuju banget. Jadi akhir-akhir ini aku baru sadar gitu loh. Bahwa ketika kamu ask something, kamu akan gali lebih dalam yang Gitu kamu ya. sebelumnya nggak bisa recognize itu loh. Jadi Betul. ketika, oh iya ya gitu loh. Kayak iya sendiri. Padahal kita yang lagi nanya gitu. Pas lagi nanya, oh iya kok gini artinya gini. Aduh, memang benar-benar. Tahu nggak? Tahu nggak gini? Kalian tahu nggak waktu tiba-tiba muncul mau tanya? Tiba-tiba, kenapa gitu ya? Tahu nggak? Itu malaikat ministering spirit yang bilang, kenapa kamu nggak mau tahu ini? Iya. Kita nggak bisa produce itu. Kita sudah belajar kan ministering spirit? Itu dia. Itu yang kasih ingat. Jadi kita udah belajar bahwa setiap kali kita dalam kehidupan, khususnya belajar, malaikat yang menuntun saya. Dengan dia bisik, dia bilang, ayat, tiba-tiba muncul ayat kan? Kira-kira munculnya dari mana? Ministering spirit. Artinya Dedi, yang spirit akan put you in your remembrance tuh ministering angel dong Dedi, yang sedang Bisa astaga. ministering angel, bisa orang yang belajar dengan kamu, dan bisa mungkin lihat nature, lalu malaikat bisik, ingat ini ya, pokoknya. Tapi bisa nggak saya ingat itu kalau itu nggak pernah masuk dan nempel di saya, lalu kalau saya lupa diingatin, bisa nggak?
Nggak bisa. Nggak Apa yang bisa. saya mau tanya, kalau pas dia bilang, ingat ayat itu? Enggak pernah buka saya. Kalau buka pun nggak ngerti, kira-kira menolong nggak? Enggak. Itu dia. Itu dia. Oke, John 14:9. Kita mulai di ayat ayat 6 lah kalau gitu. Tuhan Yesus bilang, I am the way, the aletheia, dengan the life kan. The truth. No man cometh unto the Father. Tunggu, Tuhan Yesus mengungkapkan Bapa? Artinya Bapa adalah the truth. Betul? Betul? Bapa adalah truth. Okay. Bapa adalah truth. Dan boleh dikatakan juga Bapa adalah the way. Tahu kenapa? Karena the way itu adalah kebenaran firman roh Bapa dalam anak, lalu diungkapkan anak. Benar nggak? Namanya Bapa anak, kita aja. Oke, ngerti kan? Tapi ini bedanya. Nggak ada orang yang datang. No man has seen the Father, but by me. Sama? 14:6, 1:18? Lalu dia bilang apa? Kalau kamu kenal saya, kamu juga kenal Bapakku. Sama banget kan? Dan mulai sekarang kamu kenal dia, dan kamu telah lihat di saya. Right? Saya. Nah, tunggu. Bukankah invisible things nggak kelihatan? Mana nggak? Jangan lupa apa yang ditanyakan. Lalu Philip bilang, tunjukkan kepada kami Bapa, dan sudah cukuplah bagi kita. Kasih tunjuk. Tunjukkan Bapa. Tuhan Yesus baru bilang, kalau kamu kenal saya, kamu kenal Bapa. Kamu kenal, dan sejak sekarang kamu kenal dia, dan kamu lihat dia. Lihat. Lalu bilang, tunjukkan, saya mau lihat Bapa. Tapi tadi dia bilang apa? Kalau kamu kenal saya, kamu lihat nih. Tunjuk, artinya dari ayat ini aja lah. Cuma dari ayat ini kita nggak mau menghakimi dia kenal atau enggak. Tapi dari ayat ini jelas banget bahwa Philip boleh katakan nggak kenal Tuhan Yesus. Kok unsur yang dia perlu kenal untuk kenal Bapa dia nggak kenal? Paling kurang begitu. Ngerti nggak? Mungkin dia kenal, tapi yang dikenal ini aspek beda dari yang dia perlu kenal untuk kenal Bapa. Dan segala-galanya anak Bapa. Jadi boleh dikatakan dia punya konsep tentang Tuhan Yesus salah. Makanya ada 40 hari setelah kebangkitan untuk berkenalan. Betul? Buktinya waktu mati di kayu salib, tenang-tenang semua tuh bingung semua. Bingung. Siapa yang bingung? Ya nggak kenal. Oke? Lalu Tuhan Yesus bilang ayat 9. Bukankah saya sudah lama dengan kamu? Kamu tetap nggak kenal saya, Philip? Boleh Philip bilang, saya kan mau lihat Bapa, bukan kamu. Bukan main. Kok bilang bukankah kamu sudah lihat sama saya lama? Bagaimana kamu bilang mau lihat Bapa, bukankah udah lama lihat saya? Bisa aja Philip bilang, kamu Bapa? Kalau dia perhatikan baik-baik. Tapi Tuhan ngomong, dia yang lihat saya, lihat Bapa. Tapi bukankah ada Bapa punya yang nggak kelihatan, yang juga nggak kelihatan di anak, kan betul? Jadi lihat saya itu lihat yang kelihatan. Jadi belum menjawab, betul? Belum menjawab. Lalu dia bilang apa? Kamu nggak percaya aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, perkataan bisa kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Perkataan nggak bisa kelihatan. Jadi pernah lihat perkataan? Enggak. Yang ditulis apa itu? Huruf ya, bukan perkata. Mengungkapkan perkataan. Bukankah sama dengan hukum karakter Bapa? Adalah pengungkapan daripada Bapa kan? Artinya sama dengan kata-kata di kertas. Dia adalah pengungkapan daripada kata-kata yang kedengaran. Tapi nggak bisa kelihatan.
Dan bisa kelihatannya dalam bentuk susunan huruf-huruf yang kamu sejak SD belajar apa artinya. Oke? Kalau bilang apa? Perkataan yang aku ucapkan kepada kamu bukan saya punya. Perkataan bisa kedengaran? Bisa kelihatan, sorry? Enggak. Artinya perkataan yang nggak kelihatan, dia bilang, itu Bapak punya. Ya nggak kelihatan. Benar nggak? Ini bukan saya punya, artinya Bapak punya nggak kelihatan dong. Betul? Ini dia, jadi ini yang nggak kelihatan, yang anak sedang ucapkan. Tapi apa? Yang nggak kelihatan dari saya, yang nggak kelihatan dari Bapak, berdiam dalam saya. Dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Hasil pekerjaannya bisa kelihatan nggak? Yes. Artinya dia bekerjanya dengan berkata-kata dong. Betul? Dan perkataan yang nggak kelihatan bisa dilihat waktu lihat hasil berkatanya. Betul? Contoh, let there be light. Mana? Saya nggak lihat lightnya. Oh, jadi light, mana light? Lihat itu. Wih, light. Jadi hasil kerjanya kelihatan sebagai bukti bahwa ada yang nggak kelihatan, yang kamu nggak bisa lihat, dengan kamu lihat yang dihasilkan yang nggak kelihatan. No? Artinya apanya Bapa dan anak yang nggak kelihatan? Kita kembali ke Roma 1:20. Kuasa yang dimiliki oknum ilahi itu lah yang tidak kelihatan, tapi bisa dilihat dari semua yang diciptakan. Nah, kenapa saya bisa lihat Tuhan Yesus dan dengar dia ngomong dan lihat pekerjaannya? Karena dia jadi manusia. Jadi bukan kemanusiaan Tuhan Yesus yang saya perlu lihat, flash profit nothing. Saya perlu lihat kuasa Bapa, tapi harus dengar firman-Nya dari oknum yang kedengaran dan kelihatan. Walaupun kuasanya Bapa nggak kelihatan di dalam anak yang nggak kelihatan, tapi kelihatan dari hasil kerjanya. Okay? Nah, mari kita lihat ini. Orang buta di John 9, lihat nggak kuasanya? Enggak. Hasilnya bisa dilihat nggak? Bisa. Jadi, kalau orang buta nggak bisa lihat dan menghasilkan, kenapa saya yang nggak buta harus lihat? Kalau yang nggak bisa lihat, ada hasilnya. Artinya saya pun nggak perlu lihat, walaupun saya nggak buta. Karena yang buta pun tanpa bisa lihat dan mau tapi enggak pun, hasilnya ada. Jadi bukan soal saya bisa lihat atau enggak. Kalau kamu percaya yang nggak dilihat, hasilnya yang paling penting untuk kamu lihat. Ngerti? Jadi God itu karena nggak kelihatan. Bisa saja orang nggak serius banget untuk menghidupkan kehidupan Kristennya. Nggak serius banget untuk hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulutnya. Karena semuanya serba nggak kelihatan. Dan kalau kamu punya kehidupan berdasarkan serba nggak kelihatan sehingga nggak hidup seakan-akan hanya hidup kalau kelihatan, kamu di-rebuke oleh orang buta. Karena orang buta bilang apa? Enak aja. Emangnya harus lihat? Kalau harus lihat, artinya saya hilang dong. Kamu udah bagus nggak buta, ngeluh. Saya yang buta, rebuke kamu. Kamu bisa hidup berdasarkan firman Tuhan tanpa lihat buktinya saya. Udah bagus nggak buta, malahan lebih parah dari orang buta. Artinya bukan soal buta jasmani. Buta, melarat, miskin, telanjang lah persoalan kamu.
Nah, gitu. Seakan-akan saya akan ikut Tuhan Yesus. Kalau kelihatan, baru saya serius. Tahu nggak? Kalaupun kelihatan nanti di awan-awan. Artinya apakah di awan-awan baru mau serius? Enggak. Kamu punya angan-angan bisa di awan-awan, tapi jangan pernah harap angkat di awan-awan. Kalau harus lihat dulu baru serius. Firmannya sudah cukup. Karena orang buta bilang apa? Jalan ke kolam Siloam, cuci. Dia bisa dengar. Yang nggak kelihatan. Dia nggak bisa lihat. Orang yang nggak buta pun nggak bisa lihat. Tapi paling kurang dia bisa ikut instruksi. Artinya keselamatan bukan hanya orang yang nggak buta. Kalau kamu mau menurut, Tuhan keterlaluan sanggupnya untuk menolong kamu. Kalau kamu berani percaya Tuhan. Sekali lagi, kalau kamu berani percaya Tuhan, kamu berani selamat. Kalau kamu nggak berani percaya Tuhan, kamu takut nanti diselamatin. Oke? Thank you, Ayut, dengan Gini. Ibu Mei bagaimana? Dapat a lot of things pembahasan hari ini, Ibu Mei? Iya, dapat tambahan beberapa ayat yang dari invisible things itu perkataannya dia, perkataannya God. Ya. Banyak sekali tadi. Yang minggu lalu dilewatin, sekarang ulang lagi. Penting nggak 2 Petrus 1:12? Oh Iya. ya. Oke, Pak Anto. Terima kasih, Bu Mei. Pak Anto ya. Thank you, Iyut, Dedi.